yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung Semuanya itu dapat 5 suara, kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Nongkesan. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Kami nggak mengganggu. Saya bukan mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS, salah satunya seperti di TPS 40 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Terjadi juga di TPS 01 Lemah Dhuwur Tegal. Terjadi juga di Desa Karangpenang Sampang Madura. Sementara itu warga Bandar Selamat Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas KPPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan naik turun gunung untuk menggendong kotak suara. Bawaslu Kota Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rekapitulasi. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu membanjiri lini masa medsos. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya, Briaman Atenaya. Hari ini pemungutan suara susulan digelar di 14 TPS di Tangerang Selatan, Banten. Pencoblosan susulan digelar lantaran pada hari pemungutan suara sebelumnya, wilayah ini terendam banjir. Warga perumahan Pondok Maharta Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pemungutan ulang susulan yang digelar pada Minggu pagi. Di Tangerang Selatan terdapat 14 TPS yang melaksanakan pencoblosan susulan. Pemilu susulan digelar lantaran pada Rabu 14 Februari lalu sejumlah perumahan terendam banjir. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda. Jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. Penyelenggaraan pemilu susulan di sejumlah TPS diawasi langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Pengawasan dilakukan supaya pemilu susulan ini berjalan lancar dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Memang jujur aja saya ada rasa kekhawatiran. Kemarin itu harus dilakukan susulan atau ditunda pemilunya, pemungutan suaranya karena jalan dari warga, dari rumah warga ke titik ini itu tidak bisa dilalui sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah saya khawatir, alhamdulillahnya tapi ini hari libur. Mudah-mudahan ya bisa 85% bertahan begitu ya. Syukur bisa lebih. Mudah-mudahan tidak berkurang dari situ. Meski melakukan pencoblosan susulan, namun warga berharap siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa amanah membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah TPS di Jawa Tengah dan Jawa Barat melakukan pemungutan suara susulan. Hal ini akibat tertukarnya surat suara hingga pemilih dengan KTP berbeda ikut mencoblos dan tercampur dengan warga setempat.
Sejumlah daerah melakukan pemungutan suara susulan. Hari ini, 59 pemilih di TPS 17 di Kampung Carangpulang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar pencoblosan susulan. Hal ini diakibatkan tertukarnya 9 surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah pemilihan 4 dengan daerah pemilihan 3. Pemungutan suara susulan juga dilaksanakan di 4 TPS di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. TPS tersebut adalah TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 15, seluruhnya dalam satu desa susukan dengan lokasi berdekatan. Penyebabnya adalah pemilih dengan KTP yang berbeda, ikut mencoblos dan tercampur dengan warga desa susukan. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan karena berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, ini ditemukan hal-hal yang harus dilaksanakan PSU. Kalau di sini permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah, dia mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Peristiwa serupa juga terjadi di 2 tempat pemungutan suara di Kabupaten Wonosobo. Pemungutan suara ulang harus dilakukan lagi karena terdapat pemilih dari luar yang memilih di TPS 19 Kelurahan Wonosobo Barat Wonosobo tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih. Meski begitu, warga tetap antusias mengikuti proses pemungutan suara susulan ini. Saya sukarela datang ke sini karena satu suara itu mempengaruhi semua. Mbak, ini kan sudah mengetahui hasil. Pilihan Mbak kemarin sama sekarang itu sama atau berubah? Alhamdulillah sama. Tetap sama ya. Pemungutan suara susulan juga dilakukan di TPS 9, Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto dengan kasus yang sama. Dari Wonosobo, Pemalang, Jawa Tengah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Didik Dono Suryono Wildan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penghitungan suara pemilu 2024, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gedung KPU RI. Selamat sore, Salam. Sejauh ini apa saja proses yang dilakukan di KPU dan sejauh mana penghitungan suara yang dilakukan di sana? Ya, baik, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Hingga saat ini juga dari KPU ini belum ada update terkini lebih lanjut terkait dengan perkembangan yang sudah dilakukan oleh KPU selama beberapa hari belakangan ini. Namun dari update terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Bre dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini dari KPU ini sudah mengupdate dari rekapitulasi data yang sudah masuk ke KPU dari perhitungan suara untuk real count Capres dan juga Cawapres, yakni sudah sebesar 66,61% suara, di mana pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul dengan perolehan suara mencapai 57,95% atau sekitar kurang lebih 49,7 juta suara Republik Indonesia. Angka ini berbanding terbalik jika kita bandingkan dengan 2 pasangan Capres dan juga Cawapres lainnya, yakni dari Anies Mohaimin dan juga Ganjar dan juga Mahfud, di mana untuk Anies dan juga Mohaimin ini memperoleh suara sebanyak kurang lebih 24,48%, sementara untuk Ganjar dan juga Mahfud ini memperoleh suara sebanyak kurang lebih 17,57%. Sementara untuk hasil pemilu legislatif ini ada 5 partai yang saat ini masih memperoleh hasil tertinggi dan juga perolehan sebanyak 422.120 TPS, 127 TPS maksud kami, atau sekitar kurang lebih 51,28%. Di antaranya PDI Perjuangan ini menduduki klasemen pertama yakni 16,43%, disusul oleh Golongan Karya atau Golkar 14,64%, Partai Gerindra 12,7%, PKB 10,99%, dan juga Partai Nasdem 9,04%. Dan sampai saat ini KPU ini sejatinya masih melakukan rekapitulasi data secara berjenjang yang nantinya akan berakhir pada 20 Maret 2024 mendatang. Artinya masyarakat hingga saat ini juga masih bisa mengawal begitu jalannya rekapitulasi data yang hingga saat ini masih dilakukan, di mana masyarakat ini bisa melakukan pengawalan proses penghitungan suara melalui laman pemilu2024.kpu.go.id. Bre. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Salam sehat dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, di masa rekapitulasi suara oleh KPU, aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara.
Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil penghitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Ada juga semua. Ini ibu. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 1 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalur Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dan DPS tersebut. Diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta Panwas setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya relawan Ganjar Mahfud. Hari ini kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila, melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, doktor, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusak tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019 hari ini lebih parah dari 2019. Saya salah satu koordinator pemenangan Prabowo Sandi 2019 dengan pegang 4 provinsi. Bagaimana rasanya merasakan dicurangi? Dan hari ini ketika paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan, ini artinya negara ini lebih bobrok
penyelenggara negara ini lebih bobrok. Artinya kita semua daripada supremasi penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melek hukum kita. Untuk itu, saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa proses penetapan calon presiden Gibran Raka Buming Raka dalam kurung wakil presiden paslon 02 dengan melakukan rekayasa hukum atau konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Hal ini secara nyata-nyata dan kasat mata merupakan dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. 2. Bahwa pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa melakukan revisi dan atau perubahan atas PKPU dalam kurung yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusannya komisioner KPU dinyatakan bersalah. Ini sifatnya final dan binding. 3. Bahwa kami menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, yakni untuk menyandera tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia. 4. Presiden yang bersifat cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 dengan menggerakkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia dan turut langsung ke daerah-daerah tanpa melibatkan Kemensos untuk menyalurkan bansos senilai 492 triliun sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. 5. Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil yang kami menyatakan diri sebagai petisi Brawijaya menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak hasil
pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta untuk proses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Minta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, pemirsa, sementara itu kesalahan penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum pada aplikasi Sirekap dinilai suatu hal yang memalukan. Perlu ada evaluasi Sirekap dan butuh pengawasan serta server yang handal untuk pengendalian aplikasi tersebut. Basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna, tetapi kalau misalnya tidak diiringi dengan penyempurnaan program, di mana ketidaksempurnaan OCR ini harusnya bisa ditutupi oleh cross-checking secara otomatis dari kepintaran aplikasinya. Dari aplikasinya perlu diperbaiki, dari proses pemilunya sih saya pikir ini sudah prosesnya sendiri manual. Sirekap adalah implementasi dari percepatan perhitungan suara, memperlihatkan lebih cepat, tetapi yang tidak diakui secara hukum. Yang secara hukum adalah proses perhitungan yang dilakukan rekap oleh KPU yang nanti akan ditetapkan. Nah, tetapi Sirekap ini kan untuk memberikan gambaran supaya KPU juga jangan terlalu tertinggal amat bandingkan quick count yang dalam waktu kurang dari 1 hari udah bisa tahu secara umum gambarannya bagaimana dengan margin error yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Sirekap ini juga menurut saya satu kemajuan yang baik, tetapi sangat banyak hal yang perlu diperbaiki. Sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ayu Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya.